Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadan Fidel, NIM 1813434, jurusan Manajemen, Prodi Manajemen Perdagangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul tentang analisis bauran pemasaran pada PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa latar belakang masalah kenapa saya mengangkat judul tersebut. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu dalam fungsinya melayani kepentingan orang banyak, terutama dalam hal kebutuhan dan informasi dan komunikasi baik lokal, regional, dan internasional, serta peran sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya. Pembangunan dan pengembangan telekomunikasi merupakan unsur utama dalam menghadapi era globalisasi di perdagangan bebas. Maka untuk itu perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, dibutuhkan jalan keluar yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu jalan keluar tadi yaitu adalah masalah pemasaran. Bagaimana tentang pemasaran di perusahaan tersebut? Perusahaan dalam hal ini sangat perlu menerapkan konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Di samping itu, perusahaan dituntut untuk dapat memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen mau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan volume penjualannya adalah dengan menerapkan strategi marketing mix. Dan selanjutnya, untuk menarik minat dan menyerap para konsumen juga diperlukan alat promosi yang memperkenalkan produknya kepada konsumen agar konsumen yakin akan manfaat dari produk yang ditawarkan tersebut. Dan variabel terakhir yang tidak kalah penting yaitu mengenai saluran distribusi yang harus dilaksanakan dengan baik agar produk sampai pada tepat waktu, yaitu menyangkut tentang price, produk, place, dan promosi. Dan oleh karena itu, sebagai salah satu sarana komunikasi yang banyak dipergunakan, maka PT Telkom diharapkan mampu untuk selalu konsisten pada peranannya, terutama pada bauran pemasaran dalam upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan. Dengan latar belakang masalah, maka saya atau penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Bauran Pemasaran pada PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Baik, selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan atau telah diuraikan tadi, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana perusahaan tersebut menerapkan strategi bauran pemasaran yang mungkin yang menjadi objeknya itu adalah PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu adalah adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi bauran pemasaran ini dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Dan ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama itu adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah untuk mengetahui penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir. Dan manfaat praktis adalah sebagai sumbangan ilmiah dan juga masukan bagi pengembangan ilmu di program studi D3 Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yaitu pemasaran. Pemasaran mengandung arti kegiatan manusia yang berlangsung dengan hubungan langsung ke pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Dan terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli. Mungkin akan saya bacakan salah satunya, itu adalah Kotler. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial
dengan mana perorangan atau kelompok memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk dengan nilai dengan pihak lain, pertukaran nilai dengan pihak lain maksud saya. Dan selanjutnya itu adalah ada manajemen pemasaran, yaitu penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang ditunjukkan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi menurut swasta dan Irawan tahun 90. Dan ada strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran inilah kita melakukan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran merupakan suatu perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya sampai ke konsumen dengan beberapa strategi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut biar produk mereka sampai langsung ke konsumen dan disukai oleh konsumen. Dan ada bauran pemasaran. Nah, yang di bauran pemasaran kali inilah kita akan berbicara tentang produk, tentang price, tentang promotion, dan tentang place. Kita mulai dari produk. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah serangkaian variabel pemasaran yang terkendali yang dipakai oleh perusahaan tersebut untuk menghasilkan tanggapan perusahaan di pasar sasarannya. Bauran pemasaran itu ialah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan yang terdiri dari produk, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi atau place. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu produk. Produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkusan, warna, harga, prestis perusahaan, dan pengecer. Pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Baik, kita langsung ke yang kedua, yaitu price. Yaitu pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Dan di sini terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Mungkin saya akan bacakan salah satunya, yaitu harga adalah sejumlah uang yang ditambahkan beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Swasta dan Irawan tahun 90-an. Dan ada juga kesimpulannya bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Itu adalah harga. Kita langsung saja yang ketiga, yaitu promotion atau promosi, yaitu adalah arus informasi atau persuasi satu yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dan dapat kita simpulkan juga dari beberapa pengertian dari para ahli bahwa promosi adalah merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa adanya suatu produk, untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat gitu. Dan place atau tempat adanya produk tersebut atau distribusi gitu. Saluran distribusi atau place adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk dari produsen sampai ke konsumen gitu kan. Ini menurut swasta tahun 96. Dan kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Bentuk penelitian yang pertama, yaitu bentuk penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitiannya yang ditujukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek, apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun data gitu kan, atau kita minta data kepada perusahaan gitu. Itu adalah deskriptif.
Dan metode deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai analisis bauran pemasaran pada PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat seperti judul saya tadi. Dan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah pada PT Telekom Indonesia Sumatera Barat, Kota Padang, yang beralamat di Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 17, Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari bulan setelah saya magang, insya Allah Januari atau Februari. Rencangan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono, metode itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat prestime. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan peneliti ingin mengarahkan hasil penelitian untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta untuk menjawab rumusan masalah. Yaitu rumusan masalah kita tadi adalah bagaimana penerapan strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Dan ada juga tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama itu kita menetapkan judul, yang kedua kita merumuskan masalah, yang ketiga kita mengumpulkan data, dan keempat kita observasi. Yang selanjutnya adalah ada wawancara, dan ada studi pustaka, mengelola atau menganalisis data, penyusunan laporan, melaporkan hasil penelitian dan objek penelitian. Dan saya mungkin dari objek penelitian tersebut teman-teman bisa tahu bahwa objek penelitian saya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Dan ada sumber data. Di sini ada sumber data, ini ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer menurut Umar merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan lebih baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain dalam bentuk tabel atau diagram. Dan ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang analisis bauran pemasaran pada PT Telekomunikasi Indonesia Sumatera Barat. Nah, baiklah, mungkin sekian presentasi saya mengenai proposal tugas akhir saya. Baik, di sini saya Fikri Ramadan Fidel, NIM 181344 undur diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.